Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan uji normalitas menggunakan SPSS. Sebelum itu, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah menyiapkan data untuk uji normalitas dengan judul Jumlah kunjungan pemustaka pada layanan pagi sore dan sore malam perpustakaan umum. Keterangan data. Data merupakan jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan setiap harinya selama 20 hari. Kemudian data berjumlah 20, yaitu terhitung selama 20 hari. Di sini saya menggunakan 20 data dengan dua kelompok kunjungan pagi sore dan kelompok kedua adalah kunjungan sore malam. Sebelum ke SPSS, saya akan menjelaskan konsep dasar dari uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Kemudian, uji normalitas memiliki dua metode uji, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Dan yang terakhir, uji normalitas menjadi salah satu uji yang harus dilakukan dalam analisis regresi maupun statistik parametrik. Setelah mengetahui konsep dasar dari uji normalitas, maka kita bisa langsung melakukan uji normalitas ke SPSS. Ini tampak awal saat kita membuka tampilan SPSS, langsung saja kita ke data view. Kemudian saya akan copy kelompok pertama, yaitu kunjungan pagi sore, dan saya input ke dalam SPSS. Oke, baik. Kemudian, jika kelompok satu sudah dimasukkan ke dalam SPSS, selanjutnya adalah kelompok kedua, yaitu kunjungan sore malam. Kita input juga ke dalam SPSS. Jika sudah mengisi data view, pada bagian data view, dua data sudah kita input, maka kita akan ke variable view. Di sini akan kita ganti dengan X dan Y. X akan kita beri label. X sebagai data pertama, kita beri label kelompok pagi sore, dan Y akan kita beri label sebagai kelompok kedua, kunjungan sore malam. Untuk measure sendiri, kita akan ganti ke scale. Kembali lagi ke data view, kemudian analyze, descriptive statistik, dan explore. Di bagian kiri, ini ada dua data yang tadi sudah kita input dan sudah kita beri nama. Langsung saja kita pindahkan ke bagian kanan, ke kolom dependent list. Kedua datanya langsung saja kita pindahkan ke kanan. Setelah kita masukkan ke dependent list, langsung saja pencet plots. Karena di sini kita akan menguji normalitas, maka normality plots with testnya kita centang dan continue. Oke. Baik, di sini ada yang pertama case processing summary. Di sini ada informasi mengenai jumlah data yang digunakan, yaitu 20. Kemudian deskriptif, ini rincian mengenai data ya, lebih rinci, minimumnya 6, maksimumnya 11. Dan yang menjadi fokus kita adalah test of normality.
Di sini terlihat ada dua, Kolmogorov-Smirnov dan juga Sapir-Wheel. Kita lihat terlebih dahulu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Sapir-Wheel. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan ketika jumlah data lebih dari 50. Dan uji Sapir-Wheel dilakukan ketika jumlah data kurang dari 50. Data yang digunakan saat ini berjumlah 20, yang dimana 20 merupakan kurang dari 50. Berarti yang dapat kita gunakan adalah Sapir-Wheel, yaitu digunakan ketika data berjumlah kurang dari 50. Kalau Kolmogorov-Smirnov, ini dapat digunakan ketika data lebih dari 50. Karena data yang saya gunakan ini berjumlah 20, jadi kita lihat signifikansi Sapir-Wheel. Ini ada kunjungan pagi sampai sore 0,061. Kunjungan sore sampai malam signifikansinya 0,051. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nilai signifikansi 0,061 dan 0,051 merupakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka, data yang dihasilkan dari uji normalitas saat ini berdistribusi secara normal. Lalu, bagaimana jika hasilnya di bawah 0,05? Maka data dinyatakan tidak berdistribusi secara normal. Jika data dinyatakan berdistribusi normal, maka bisa dilanjutkan ke uji parametrik. Dan jika data tidak berdistribusi secara normal, maka dapat dilanjutkan ke uji non-parametrik. Dapat dilihat salah satu contoh uji parametrik dan non-parametrik. Jika data berdistribusi normal, salah satu uji parametrik yang dapat kita lakukan adalah uji T independen. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan ke uji non-parametrik, yang salah satu ujinya yaitu adalah uji Mann-Whitney. Baik, sekian praktek atau tutorial uji normalitas yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.